Salus populi suprema lex. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, pemerhati hukum, serta rekan-rekan dari tim kontra yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Khairul Ikhwan sebagai pembicara pertama, dan samping kanan saya Karimatul Husna sebagai pembicara kedua, serta samping kiri saya Nabila Maulana Dar sebagai pembicara ketiga. Kami tim debat dari kelompok Pangeran Diponegoro dalam mosi kewajiban vaksinasi bagi warga negara, dan kami berada di standing pro. Dewan Juri yang terhormat, vaksinasi adalah pemberian vaksin untuk membantu sistem imun tubuh seseorang. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan status kedaruratan di Indonesia. Melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020, Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Dampak pandemi COVID-19 terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Dewan Juri yang kami hormati, melihat dasar alasan tersebut, kami sebagai standing position pro sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan oleh rekan saya, pembicara kedua dan pembicara ketiga. Ubi Societas Ibi Justisia, di mana ada masyarakat dan kehidupan, di situ ada hukum. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh pembicara pertama, Dewan Juri yang kami hormati, mengenai mosi kewajiban vaksinasi bagi warga negara. Sekali lagi kami nyatakan bahwa kami setuju dengan mosi yang dibahas. COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan ini dilakukan karena COVID-19 telah memakan sejumlah korban, menyebabkan kerugian harta benda dan menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukannya vaksinasi untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Hal ini berlaku bagi setiap orang seperti yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi, setiap orang berhak atas kesehatan. Dan pada Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi, setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dengan demikian, vaksinasi tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain pula. Selanjutnya, kewajiban vaksinasi bagi warga negara juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pada Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Dan pada Pasal 15 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa salah satu penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan adalah pemberian vaksinasi. Jadi, berdasarkan dua pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa pemberian vaksinasi adalah wajib dan akan dikenakan sanksi bagi yang tidak mematuhinya seperti yang tercantum dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 9 Ayat 1 atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Terima kasih. Salus populi suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati hukum di bumi
Nusantara yang kami muliakan, serta rekan-rekan T-Kontra yang kami banggakan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama dan kedua kami, maka kami tegaskan kembali bahwa kami setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Maka dari itu, saya akan memberikan fakta-fakta efektivitas vaksin dalam melawan virus COVID-19. Dari data perawatan COVID-19 yang dilakukan oleh rumah sakit, vaksinasi mampu melindungi pasien COVID-19 dari risiko kematian hingga 73%. Sedangkan pasien COVID-19 yang mendapatkan vaksin dosis pertama, 90% bisa sembuh. Dan yang mendapatkan vaksin dosis lengkap, 96% bisa sembuh. Sementara yang belum mendapatkan vaksinasi sama sekali, hanya 84% yang sembuh. Dari data tersebut, maka WHO mengatakan agar mempercepat vaksinasi agar kekebalan kelompok atau herd immunity dapat terbentuk. Data lain tentang evaluasi efektivitas vaksin yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI membuktikan bahwa vaksinasi mampu menurunkan resiko terinfeksi COVID-19 serta mengurangi perawatan dan kematian bagi tenaga kesehatan. Studi ini dilakukan terhadap 71.455 tenaga kesehatan di DKI Jakarta, meliputi perawat, bidan, dokter, teknisi, dan tenaga umum lainnya. Demikian pula dengan kejadian kematian akibat COVID-19. Jumlah tenaga kesehatan yang belum divaksinasi yang meninggal relatif lebih besar dibandingkan tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi. Ini menunjukkan vaksinasi berperan dalam memperlambat risiko infeksi COVID-19. Tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi relatif memiliki ketahanan yang lebih lama untuk tidak terinfeksi COVID-19 dibandingkan tenaga kesehatan yang belum divaksinasi. Data lain menunjukkan lama perawatan tenaga kesehatan yang sudah divaksinasi relatif lebih singkat, yaitu 8 hingga 10 hari, dibandingkan tenaga kesehatan yang belum divaksinasi, yaitu 9-12 hari. Selain itu, 90% dari tenaga kesehatan yang memerlukan perawatan intensif merupakan tenaga kesehatan yang belum divaksinasi. Dari data yang sudah saya sampaikan, menegaskan keefektifan kampanye vaksinasi dan kebutuhan untuk mencapai cakupan yang tinggi di seluruh populasi untuk mengakhiri keadaan darurat pandemi COVID-19. Maka dari itu, kami dengan tegas dan lugas menyatakan setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Dengan adanya vaksinasi, orang yang tertular akan semakin sedikit, dan tentunya mutasi atau varian baru dapat kita cegah untuk muncul. Yang mulia Dewan Juri yang kami hormati, di balik muncul perdebatan kali ini, ada pun kesimpulannya yang dapat kita ambil dari argumentasi yang telah kami sampaikan bahwa kami setuju dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat yang berbunyi, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bukan hanya pemerintah, kita sebagai warga negara perlu kontribusi dalam membantu upaya pemerintah. Mengingat pentingnya keberadaan vaksinasi COVID-19, di Indonesia menjadikan vaksinasi COVID-19 sebagai kewajiban dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Maka dari itu, kami tim Pangeran Diponegoro tetap berada pada posisi pro. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.